Operasi bilangan pecahan. Khususnya di video ini gue akan membahas terkait penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan atau bilangan bentuk pecahan. Nah, sebelum lebih jauh, gue akan memberikan sebuah ilustrasi ya dari potongan pizza. Nggak pernah bosan gue menggunakan ilustrasi ini karena ini yang gue anggap paling mudah dan paling bisa relate gitu. Nah, kan kita pernah belajar pecahan waktu SD kelas 4 kira-kira. Nah, ketika mengoperasikan pecahan, baik penjumlahan ataupun pengurangan, kita pasti diminta oleh guru kita untuk menyamakan penyebutnya. Apa kegunaannya? Ya, karena menyamakan penyebut itu berarti kita menegakkan asas keadilan, anjay gitu. Menegakkan keadilan. Loh, memang keadilan bagaimana? Nah, sekarang gue akan membuat sebuah ilustrasi. Misalnya nih, ya, ini ada pizza. Ya, pizza ini gue potong jadi 4. Ya, gue potong jadi 4 bagian. Nah, misalnya bagian ini dimakan. Ya, bagian ini udah dimakan sama si Ade. Nah, ini bagian Ade misalkan. Ya, Ade memakan satu bagian dari 4 potong. Nah, sedangkan di pizza yang satunya lagi, ya, pizza yang satunya lagi, nah, ini juga dimakan satu bagian oleh kakak. Ya, jadi pizza yang lain yaitu dimakan oleh kakak sebanyak satu bagian dari 2 potong keseluruhan. Nah, sekarang kalau misalkan ayah bertanya, adik makan berapa? Oh, makan 1 ya dari 4 potong. Kakak makan berapa? Makan 1 ya dari 2 potong. Itu. Nah, adil nggak kira-kira? Memang dua-duanya sama-sama makan 1 gitu kan. 1 potong yang dimakan, tapi 1 potongnya adik dengan 1 potongnya kakak itu beda. Gitu. Jadi adik itu memakan 1 dari seluruh bagian pizza atau 4 bagian pizza. Nah, sedangkan kakak memakan 1 dari 2 potong. Jadi porsinya lebih gede kakak daripada porsi adik. Gitu. Nah, maka supaya adil dibuatlah ya potongan yang sama banyak. Kalau misalkan adik memotong total ada 4 potongan pizza, maka kakak juga harus 4 bukan 2. Jadi ini dipotong. Nah, kalau kayak gini kelihatan bahwa ternyata kakak tuh makannya 2 bagian sebenarnya. Ya, 2 bagian yang potongannya itu tiap bagiannya sama besar seperti adik. Sehingga sebenarnya kakak itu memakan berapa? Memakan 2 dari berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Nah, kalau seperti ini adil. Kenapa? Ini 2/4, ini 1/4. Adilnya tuh maksudnya kelihatan bahwa oh potongannya sama nih semuanya 4. Nah, kakak sebenarnya makannya 2, adik 1. Gitu. Jadi ketahuan siapa yang makannya paling banyak. Nah, itulah kenapa pecahan kalau mau dioperasikan ya, itu harus disamain dulu potongannya, atau potongan ini mewakili apa? Penyebut. Gitu, ya. Jadi, pada pengurangan ataupun penjumlahan pecahan, penyebutnya harus sama. Ya, penyebut harus sama gitu. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut? Nah, kita ingat lagi bahwa konsep KPK ya
itu harus digunakan ketika kita mau menyamakan penyebut ya dua buah pecahan atau lebih. Ya, jadi masih semua penyebut pecahan itu harus punya atau harus diwakili oleh satu angka yang merupakan kelipatan bersamanya. Itu. Sebagai contoh nih misal. Ya. Contoh. Misalnya berapa? Misalkan 4/5 ditambah 3/4 dikurang 1/2. Nah, untuk bisa menentukan hasilnya harus tahu dulu kelipatan bersama dari ya 5, 4, dan 2 atau 2, 4, dan 5 berapa. Ya, kalau yang udah bisa langsung cepet tahu gitu ya bilangan yang kalau satu bilangan yang habis dibagi 2, 4, dan 5 secara bersamaan itu berapa, ya bisa langsung nyari KPK-nya berapa. Tapi kalau misalkan masih belum bisa menentukan KPK-nya ya dengan cepat gitu ya, langsung gitu, langsung gitu berapa nih KPK-nya dari 2, 4, dan 5, yaitu gue bisa menawarkan solusi dengan faktorisasi prima. Itu 2 itu ya 2 kali 1 ya kan. Kalau 4 itu 2 pangkat 2 dan 5 itu adalah 5 kali 1, sehingga KPK-nya adalah ya ambil yang sama tapi pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 2, dan yang berdiri sendiri yaitu 5. Berarti berapa? 20 KPK-nya. Itu. Jadi ini 20 ya tambah 20 dikurang ini ya 20. Nah, penyebutnya semuanya itu 20. Ya, kelipatan yang sama, kelipatan bersamanya itu 20. Nah, 5 supaya jadi 20 kan dikali 4. Maka atas juga kali 4, maka hasilnya adalah 16. Ini berarti dikali 5, maka atasnya juga kali 5, hasilnya 15. Nah, ini berarti dikali 10, dikali 10, berapa hasilnya? 10. Nah, 16 tambah 15 berapa? 31 kan? 31 dikurang 20 berapa? 31 dikurang 20. Berarti 31 dikurang 10. Itu berarti 21 ya. Itu berarti hasilnya adalah 21/20. Gitu. Nah, ini kan pembilang lebih gede dari penyebut. Ya, ini masih bisa kita kalau mau menjadikan sebagai pecahan campuran. Nah, 21 dibagi 20. Ya, berarti bisa kita pisah menjadi 20/20 ditambah 1/20. Nah, 20 dibagi 20 kan 1. Ditambah 1/20. Nah, ini bentuk pecahan campurannya adalah 1/20. Kayak gini boleh. Atau kalau kita mau pakai logika, 21 dibagi 20 nggak habis gitu. Sisanya berapa? Sisanya 1. Hasil baginya 1, sisanya 1 gitu. Jadi sama 1/20. Kalau misalkan pecahan campuran gimana, Be? Ya sama aja sih sebenarnya. Ya lu tinggal ya bisa langsung lu operasikan ya, lu jumlahin aja nih angka-angka yang di depannya nih. 3, 2, nah ini misalkan 4, 2/3 ya bisa langsung. Atau mau misalkan dijadiin pecahan biasa dulu pun tidak masalah sebenarnya. Ya. Karena kan gini, 3 1/2 itu kan artinya 3 ditambah 1/2. Nah, 2 pun ya 21/4 pun berarti 2 ditambah 1/4. Nah, sekarang min ya. Ini harus dikasih kurung nih, hati-hati ya karena ada negatif. Ya berarti di sini min dalam kurung 4 plus 2/3. Gitu. Berarti jadinya 3 tambah 2 dikurang 4 tambah setengah tambah 1/4 dikurang 2/3. 3 tambah 2 5 dikurang 4 1. Berarti 1 plus setengah tambah 1/4 dikurang 2/3.
3. Nah, samain penyebutnya. Nah, berapa nih KPK dari 2, 3, dan 4? Itu 12. Nah, berarti 12 ditambah dengan ini 12 min 12. 2 supaya jadi 12 kali 6. Maka ini juga kali 6. 4 supaya jadi 12 kali 3. Maka 1 juga kali 3. Nah, 3 supaya jadi 12 kali 4. Maka atas juga kali 4. Ini 8. Maka 1 plus 6 tambah 3, 9. 9 dikurang 8. Ya 1. Berarti 1 per 12. Maka pecahan campurannya adalah 1 per 12. Gitu, oke. Itu dia untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Intinya, kalau mau dijumlah ataupun dikurang, maka penyebut harus sama. Oke, semoga bisa dipahami.